apa yang harus kita lakukan? Kalau ada teman kita orang Syiah, sementara mereka selalu bertanya-tanya pada kita. Dan apapun pertanyaannya sangat menyelewenghi tauhid. Mereka selalu menggunakan akal mereka. Ini bukan bertanya namanya, mendebat namanya. Memberikan kerancuan. Orang bertanya itu, dia nggak ngerti, dia tanya. Itu bertanya. Ya. Tapi kalau dia memaksakan pemikiran, ya. Kalau seperti ini bentuknya memaksakan pemikiran. Jelas ya? Kalau dia ingin baik, diberikan, diarahkan, diterangkan kepadanya tentang Syiah itu. Sekarang Masya Allah buku-buku yang menceritakan tentang Syiah banyak dicetak. Dalam edisi Indonesia pun banyak. Ya. Berikan referensi, baca, Insya Allah itu cukup. Bagi siapa yang Allah hendaki padanya hidayah. Iya. Apakah bermanfaat berdebat dengan orang Syiah pada zaman ini? Ya, kadang bermanfaat, kadang tidak bermanfaat. Kadang bermanfaat, kadang tidak bermanfaat. Nah, ya. Ini berkaitan dengan masalah perdebatan. Itu bukan tugas setiap orang. Adalah tugas orang-orang yang berilmu. Mereka yang menimbang ada manfaat atau tidak. Adapun seorang penuntut ilmu, seorang yang baru belajar agama, tugasnya adalah belajar. Ya. Dan menjaga agamanya, jangan sampai ia mendengarkan hal-hal yang bisa merusak pemahaman keagamaannya. Adakah dari Imam 12 itu yang mengetahui dan meridai keyakinan orang Syiah? Ya, justru Imam 12-nya seperti yang saya katakan tadi, semuanya adalah ulama yang saleh. Ya. Dan kalau antum lihat buku-buku ahli sunnah memberikan biografi terhadap Imam 12, semuanya adalah hal yang indah. Sebab mereka adalah orang-orang yang saleh. Tapi kelompok Syiah inilah yang ekstrim terhadap mereka, mendudukkan mereka bukan pada tempatnya. Ya, itulah tadi saya katakan, Imam Syafi'i berkata kalau mereka cinta kepada Ahlul Bait, maka saya adalah Syiah juga. Tapi kalau tidak ada, dalam sejarah itu tidak ada mereka cinta kepada Ahlul Bait. Tadi ada 4 sekte Syiah. Rafidhah masuk di mana? Ya, mereka Syiah itu juga dinamakan Rafidhah karena mereka menolak Zaid bin Ali, ya, sehingga beliau katakan rafadtumuni fa antum ar-rafidhah, kalian telah menolak saya, kalian adalah Rafidhah. Semenjak itulah mereka dikenal sebagai Rafidhah, kelompok Rafidhah. Jika imam ke-12 kaum Syiah masih bersembunyi, bagaimana cara mereka mengenalinya kelak? Adakah kriteria-kriteria khusus? Ya. Ini masalah Imam 12 ini, itu mereka anggap sebagai Imam Mahdinya. Ya. Jadi kenapa Imam Mahdinya kelompok Syiah ini bersembunyi? Nah, karena masa itu adalah masa mengkhawatirkan, belum waktunya untuk keluar. Jelas ya? Itu ada di buku-buku mereka. Ya. Dan harus diketahui bahwa dari keturunan Al-Husain itu sudah terputus dari Al-Hasan Al-Askari. Ya. Dan ini orang-orang Syiah sendiri menetapkan. Jadi hakikatnya Imam Mahdinya itu tidak ada. Ya. Tidak ada Imam Mahdi itu. Ya. Kemudian di Sirdab, dia sembunyi di Sirdab. Ya. Sirdab ini nama sebuah gua ya. Ya. Katanya dia sembunyi di situ. Jadi dari tahun 256 kalau nggak salah dia bersembunyi. Berarti sampai sekarang sudah berapa? Sudah hampir sudah Masya Allah sudah 1150 tahun lebih ya bersembunyi ya. Sudah lebih 1000 tahun bersembunyi. Sekarang sudah ada negaranya. Kenapa tidak keluar Imam Mahdinya? Penakut banget ya. Itu Imam Mahdinya kelompok Syiah, namanya Muhammad ibn al-Hasan. Kalau ahli sunnah mereka tetapkan Al-Mahdi. Hadis-hadis yang menjelaskan Al-Mahdi mutawatir. Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menulis satu buku khusus riwayat-riwayat tentang Al-Mahdi. Hadisnya mutawatir. Jelas ya?
Kalau di dalam hadis diterangkan namanya sama dengan nama Rasulullah dan nama ayah Rasulullah, berarti harusnya namanya Muhammad ibn Abdullah. Ya, tapi Syiah tidak, namanya Muhammad ibn al-Hasan. Ini perbedaan yang pertama. Ya, perbedaan yang kedua itu tadi. Kalau Mahdinya ahli sunnah, dia belum lahir sekarang. Kalau Mahdinya Syiah sudah apa? Ya, sudah keluar tapi bersembunyi. Ya, sudah keluar tapi bersembunyi. Nah, iya. Ya, hadits perpecahan umat itu disebutkan wasatashtariku ummati, akan berpecah umatku. Jadi disebutkan yang terpecah itu masih apa? Umat Rasulullah. Jadi mengkafirkan tidak dikafirkan. Karena itu Syiah Rafidah sebagian para ulama tidak menghitungnya, tidak dihitung dalam 72 golongan. Jelasnya tidak dihitung dalam 72 golongan. Ya. Ada yang bertanya sini, apa akidah Quraisy? Ya, penulis di sini sudah membela dirinya, dia bukan Syiah. Ya, dan memang yang saya sangka seperti itu. Dia sebenarnya apa? Kalau dikatakan Syiah, mungkin juga tidak. Ya. Sebab dia tidak mengenal buku-buku Syiah. Ya. Saya anggap bahwa beliau ini cuma orang yang tertipu saja, tidak mengetahui keadaan orang-orang Syiah hakikatnya bagaimana. Tapi kalau setelah tahu bagaimana keadaannya, dia masih tetap, padahal ini sudah dinasihati ya. Saya juga tidak menyalahkan orang yang mengatakan bahwa beliau Syiah. Sebab orang yang membela pemikiran, padahal sudah dinasihati, ya, jelas diberikan cap dengan pemikiran itu tidak bisa kita salahkan. Baik, cukup sampai sini ya. Sudah jam 2, antum belum makan siang. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.